Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sudah memasuki pelajaran dasarnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh bagian kedua. Kemarin kita sudah belajar tentang ibadah haji, kali ini kita akan belajar tentang ibadah umroh. Kurang lebih haji dan umrah itu sama, hanya saja kalau umrah lebih sederhana dibandingkan dengan ibadah haji. Kita pelajari coba. Pengertian dan hukum umroh. Umroh secara bahasa artinya berkunjung, sedangkan secara istilah yaitu berkunjung ke Ka'bah. Untuk apa? Dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan, berarti boleh kapanpun. Hukumnya sunnah atas umat Islam, ada yang mengatakan fardu ain juga, sekali seumur hidup. Jadi tergantung mazhabnya yang diikuti. Umroh itu sering disebut dengan haji kecil, karena memang lebih sederhana. Semua ketentuan umroh itu hampir sama dengan haji. Jadi ketentuannya umroh itu sama dengan haji. Tetapi pelaksanaan umroh itu lebih sederhana dibandingkan dengan pelaksanaan haji. Syarat wajib umroh Islam. Nah, sama dengan haji. Syaratnya juga Islam. Jadi ketika ada orang dia sudah melaksanakan umroh, tapi pada waktu itu dia belum Islam. Nah, ketika dia masuk Islam, maka dia juga memiliki kewajiban atau kesunahan untuk melaksanakan umroh. Kemudian balik. Jadi berarti jelas ya, kalau anak kecil itu belum terkena hukum. Kemudian berakal, berarti tidak gila, psikisnya tidak terganggu. Kemudian merdeka itu berarti tidak hamba sahaya. Jadi kalau hamba sahaya dia tidak diwajibkan ya, dia tidak disunahkan untuk melaksanakan umroh. Tapi jika melakukan ya tidak apa-apanya saja ya. Terkena syarat wajib umroh itu adalah merdeka. Ini adalah kalau kita mengikuti hukum umroh itu wajib sekali seumur hidup. Maka syarat wajibnya adalah ini. Kemudian rukun umroh. Rukun itu apa? Rukun adalah segala sesuatu yang apabila jika tidak dilakukan maka dia menjadi tidak sah. Kalau rukun umroh berarti adalah kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan, umrohnya tidak sah dan juga tidak boleh digantikan dengan dam. Itu namanya umroh. Adapun rukunnya ada berapa? Ada 5. Kalau di haji ada 6, kalau di umrah ada 5. Yang pertama ihram, niat untuk melaksanakan umrah. Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma umrohtan. Kalau haji, labbaik Allahumma hajjan. Kemudian tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Lengan kirinya yang selalu menghadap Ka'bah itu tubuh bagian kiri. Mulai dari Hajar Aswad sampai ke sudut Hajar Aswad lagi, itu dihitung 1 putaran, itu dilakukan selama 7 putaran. Nah, ketika melaksanakan ketika melaksanakan tawaf itu disunahkan untuk membaca dzikir, untuk tawaf dilaksanakan dengan 7 keliling. Arah putarannya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Kalau jarum jam itu kan ke kanan lah, kalau umroh itu kalau tawaf itu dia ke kiri. Kemudian sa'i itu apa? Sa'i itu lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah. Jadi dari Sofa ke Marwah. Nah, itu lari kecil dari Sofa ke Marwah sebanyak 7 kali. Nah, sa'i ini itu dia mengikuti jejaknya Siti Hajar dulu ketika mencarikan ayah Nabi Ismail. Gitu. Jadi rangkaian kegiatan yang dilakukan pada ibadah haji ataupun umrah itu
kita itu merecovery ya. Jadi kita merecovery ingatan kita dulu itu pada zaman-zaman nabi-nabi terdahulu atau keluarga para nabi-nabi terdahulu itu bagaimana. Nah, itu dituangkan dalam kegiatan ibadah haji dan umrah. Contohnya yaitu tadi sa'i. Kemudian tahallul. Tahallul itu apa? Memotong sekurang-kurangnya 3 helai rambut, dipotong. Kalau orang Indonesia biasanya digundul ya kan. Nah, pokoknya memotong rambut itu namanya tahallul. Artinya apa? Itu adalah sebagai bentuk atau sebagai dengar itu apa? Sebagai bentuk tanda kalau ibadah haji atau umrohnya telah selesai, yaitu diakhiri dengan tahallul. Berarti apa-apa yang awalnya itu dilarang selama melakukan ibadah haji atau umroh, ketika sudah tahallul maka larangan itu sudah tidak terpakai, sudah tidak dilarang lagi karena ibadah haji atau umrohnya sudah dianggap selesai. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Tertib itu bagaimana? Berarti ihram dulu, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, itu namanya tertib. Wajib umrah sekarang. Wajib umrah itu apa? Wajib itu kalau dia ditinggalkan berarti boleh membayar dengan dam. Ihramnya itu dari mikot. Mikotnya ada 2 macam, mikot zamani maupun mikot makani. Kalau zamani umrahnya sepanjang tahun, sedangkan kalau ibadah haji dibatasi Syawal sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Mikot makaninya sama dengan haji. Kalau kita orang Indonesia berarti ada di Yalamlam. Kemudian yang kedua, wajib umrahnya adalah menjauhi segala larangan umrah yang jumlah dan bentuk larangannya sama dengan larangan haji. Berarti larangan-larangan umrah itu juga sama dengan larangan haji. Baik, sekarang kita masuk ke hikmah. Hikmah dari ketika kita melaksanakan ibadah haji dan umrah itu apa sih? Yang pertama, manfaat bagi individu yang menunaikan haji itu apa? Menghapuskan semua dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat. Kemudian diampuninya segala dosa karena Allah Maha Pengampun, Maha Pemurah, dan Maha Penyayang, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Memang kalau hak Allah itu mudah untuk diampuni Allah, tapi kalau hakul adami, hak yang berkaitan dengan sesama manusia, itu memang harus diselesaikan dengan manusia, dicari keridhaannya orang yang telah dizalimi. Kemudian menyucikan jiwa seseorang dan berbaik sangka kepada Allah dengan kerinduan akan Baitullah. Yang keempat, meningkatkan akan perjuangan Rasulullah SAW yang telah menyinari dunia dengan amal soleh. Kelima, melatih sifat sabar dan disiplin serta mendorong untuk berkorban, lebih mengutamakan orang lain atas dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah, yaitu nikmat sehat, nikmat harta yang telah diterima. Sekarang manfaat bagi umat Islam pada umumnya apa? Yang pertama, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan umat Islam di dunia. Kemudian mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam di seluruh dunia. Selanjutnya, media untuk berdakwah, menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Selalu menemui jemaah haji dalam setiap tahunnya. Kemudian yang terakhir, lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadi. Itu adalah hikmah-hikmah yang dapat kita dapatkan ketika melaksanakan ibadah haji dan umrah. Baik, ini sekarang kita latihan soal. Yang pertama, jelaskan perbedaan rukun dan wajib umrah. Jadi tadi sudah dijelaskan ya, perbedaan rukun dan wajib itu apa. Nah, sekarang coba jelaskan perbedaan itu. Tulis di buku PAI saja ya, nanti agar kalian bisa mereview kembali apa yang telah kalian kerjakan. Kemudian soal yang nomor 2,
Berapa kalikah manusia diwajibkan melaksanakan umroh? Jadi ini untuk yang mewajibkan umroh, itu umroh diwajibkan berapa kali? Pelajaran kali ini sudah selesai. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Demikian dari saya. Apabila ada penyampaian materi yang kurang ataupun ada yang hilaf, terlewat, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.